تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Kemudian kita pada pembahasan kali ini kita akan melihat lanjutan pembahasannya. Di antaranya beliau mengatakan wa naral hajj wal jihad madiyaini ma ta'ati kulli imamin. Bahwa kita berpandangan yang namanya haji dan jihad, keduanya ini madiyaini ma'ta'ati kulli imamin. Keduanya ini adalah ketaatannya bersama dengan pemimpin. Dilakukannya haji dan jihad itu bersama dengan pemimpin. Barran kana aw fajran. Baik pemimpin yang baik atau pemimpin yang jelek. Wa salatul jum'ah khalfahum jaizah. Dan salat Jum'ah di belakang pemimpin yang fajir maka juga diperbolehkan. Qala Anas, berkata Anas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun min aslil iman." Ada 3 pokok perkara yang merupakan prinsip iman, pokok iman. Apa itu? Al-kaffu amman qala la ilaha illallah. Kita menahan diri dari orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wala nukaffiruhu bidzambin, dan kita tidak boleh mengkafirkan orang yang melakukan dosa, bahkan dosa besar sekalipun, sebelum kita sebelum hilangnya mawani dan terpenuhinya syurut-syurut. Tidak boleh kita mengkafirkan sembarangan orang mereka melakukan perbuatan dosa yang mereka ini memiliki syahadat. Tidak boleh kita mengkafirkan muslimin yang berbuat dosa karena di sana ada syurut untuk takfir, mengkafirkannya, dan ada penghalang-penghalangnya. Wala nukhriju minal Islam bi amalin. Kita pun tidak mengeluarkan seorang dari Islam dengan sebuah amal yang mereka lakukan. Wal jihadu madin mundu ba'athani Allah hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjal. Dan bahwasanya jihad itu tetap berlaku semenjak Allah Subhanahu wa taala mengutusku sampai umatku yang terakhir pula memerangi dajjal. La yubtiluhu jauru jair. Di mana tidak bisa dibatalkan jihad itu semata-mata hanya kejahatan, ini pelaku kejahatan dan orang yang jair yang melakukan kerusakan. Tidak bisa dibatalkan jihad hanya karena si pelaku kejahatan, wala adlu adilin, dan karena keadilan seorang yang adil. Wal imanu bil aqdar, dan iman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara asul iman 3, pokok iman 3, kata Anas bin Malik yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi katakan asul iman itu 3. Menahan diri terhadap orang yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dan tidak mengkafirkan seseorang disebabkan karena melakukan dosa, dan kita tidak mengeluarkan seorang dari Islam hanya dengan sebuah amalan. Ini yang kedua, ini yang pertama. Kemudian jihad itu berlaku semenjak Allah mengutusku sampai akhir umatku yang memerangi dajjal, dan ini tidak bisa dibatalkan oleh pelaku kerusakan atau oleh orang adilnya. Dan yang ketiga yaitu iman dengan takdir-takdir. Kemudian beliau katakan wa minas sunnah tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhum wa dzikru mahasinahum wa tarahum alaihim.
wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim. Di antara sunnah ini, di antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berwala atau loyal terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai mereka dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan mendoakan ampunan untuk mereka dan berkeyakinan tentang keutamaan mereka dan mengenal kesenioritasan mereka, bahwasanya mereka adalah orang generasi yang telah mendahului kita dalam hal iman. Sehingga yang demikian ini berkaitan dengan ini kewajiban seorang mukmin kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yaitu loyal kepada para sahabat, mencintai mereka, kemudian menyebutkan kebaikan mereka, memintakan atau mendoakan rahmat untuk mereka, kemudian berkeyakinan tentang keutamaan mereka dan mengenal tentang kesenioritasan mereka, bahwa mereka orang terdahulu yang mendahului iman dibandingkan kita semuanya. Inilah yang disebutkan oleh Allah dalam ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang mereka yang datang setelah para sahabat mereka mengucapkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah kawan-kawan kami yang telah mendahului kami dengan iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau ya Allah jangan kau jadikan ya Allah dalam hati kami kedengkian kepada orang yang beriman. Demikian pula ayat Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, orang-orang yang mereka beriman itu dan orang-orang mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat Nabi, mereka itu asyidda'u 'alal kufar, mereka itu keras kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka itu bersikap ruhama, ini saling merahmati, menyayangi di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela para sahabatku, fa inna ahadakum law anfaqa misla udin dahaban ma balagha mudda hadim wala sifahu, karena sungguhnya apabila di antara kalian ada yang berinfak walaupun dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan menyamai infaknya para sahabat walaupun 1 mud atau bahkan setengah mud sekalipun. Wa min sunnah, termasuk di antara sunnah adalah at-taradhi an aswaji Rasulullah sallallahu, yaitu ridha terhadap para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah ummahatil mukminin, yang mereka adalah para ibu-ibunya kaum mukminin, al-mutahharati al-mubarraati min kulli su', yang mereka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, wa ufaddiluhunna, dan yang paling utama di antara wanita-wanita tersebut adalah zaujun Nabi sallam, dan juga merupakan wafdhulum adalah Khadijah, itu Khadijah bintu Khuwailid. Yang paling utama di antara para istri Nabi adalah Khadijah, kemudian Aisyah as-Siddiqah bintu Siddiq allati bara'ahallahu fi kitabih, Aisyah bintu as-Siddiq yang Allah bersihkan Aisyah dengan dalam kitab Al-Quran dari tuduhan keji perbuatan zina yang dituduhkan orang munafik. Zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah, para istri Nabi adalah istri Nabi di dunia dan akhirat. Faman qadhafaha bima barra'ahallahu minhu faqad kafara billahi al-azim, barang siapa yang dia menuduh para istri Nabi sesuatu yang telah Allah bersihkan darinya, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Demikian pula bahwasanya Muawiyah khalul mukminin, dan Muawiyah yang merupakan pamannya kaum muslimin, wa katibu wahyillah ahadu khulafail muslimin, dan Muawiyah adalah salah satu dari khalifahnya kaum muslimin radhiyallahu anhum, yang semoga Allah meridai mereka semuanya. Itu wajibnya mencintai Muawiyah yang merupakan pamannya kaum mukminin, penulis wahyu, salah satu dari antara khalifahnya kaum muslimin. Dan di antara sunnah adalah wa minas sunnah as-sam' wa ta'ah
li aimatil muslimin wa umara'il mu'minin barrihim wa fajirihim malam ya'muru bi maksiatillah fa innahu la ta'ata li hadin fi maksiatillah. Di antara sunnah adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan kepada umaroknya kaum muslimin, pemerintahnya kaum muslimin, kaum mukminin. Baik pemimpin itu baik atau pemimpin itu fajir, selama mereka tidak memerintahkan maksiat kepada Allah, maka sungguhnya tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat kepada Allah kepada seorang pun. Ini diantara kewajiban beberapa sunnah yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.